Hari ini kita akan belajar mengenai peran manajemen dalam industri. Di mana outline materi kita hari ini itu dimulai dari kita belajar mengenai apa sih definisi dari industri, kemudian revolusi industri, kemudian proses industri, dan yang terakhir adalah peran manajemen industri. Jadi ada 4 subbab utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi industri. Menurut kalian definisi industri apa sih? Ada yang mau coba? Tempat yang menciptakan sesuatu gitu, Bu, berupa barang ataupun jasa. Ya, bagus. Suatu tempat untuk menghasilkan suatu sesuatu, baik barang atau jasa. Terima kasih, Ramzi. Ada yang mau ngasih? Untuk produksi, Bu. Hah? Anyone? Mungkin ada yang mau share. Suci, menurut kamu industri apa? Tidak ada komentar? Yang lain? Anton? Udah, Bu, tadi. Oh, itu Anton ya tadi yang ngomong ya? Tadi yang muncul di saya Ramzi. Soalnya Iya, Bu. di screen saya kalian sebelahan. Salwa? Tidak ada? Aska? Ahmad Rizky Hamzah? Ada komentar? Menurut kalian industri itu apa sih? Kalian maksudnya secara kata industri pasti tahu dong industri itu apa contohnya gitu kan, ya nggak sih? Bahkan ada yang, hah? Pabrik gitu, Bu. Ya pabrik gitu kan. Mungkin ada juga yang ngomongnya dekat sama industri, ya nggak sih? Iya, Bu. BW, Bu. Secara fisik pasti kalian tahu dong, oh ini yang namanya industri, oh ini yang namanya bangunan pabrik, ya nggak sih? Tapi secara definisi kira-kira menurut kalian apa? Apa? Ada yang mau berkomentar? Nah, tidak ada? Salwa, mau berkomentar Salwa? Enggak, Bu. Ya, oke. Jadi, definisi industri itu ada macam-macam. Ada banyak definisi. Yang pertama itu, salah satu definisi industri adalah suatu lokasi atau tempat di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan. Kemudian, ada juga yang mendefinisikan industri sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasan industri. Ini definisi industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang industri. Nah, di sini dikatakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pertanyaannya, apa sih bedanya bahan mentah, dan bahan baku? Ada yang bisa ngasih contoh? Apa sih Bahan bedanya? baku itu adalah bahan yang sebelum jadi bahan mentah, Bu. Karena semua apa ya? Kertas, Bu. Kertas. Kan pertama itu kan bahan bakunya pohon, Bu. Ya, nah, diolah menjadi bahan mentah berupa pulp gitu, Bu. Ya, jadi kalau bisa, berarti kan barang jadinya adalah kertas ya, betul nggak? Iya, Bu. Sedangkan bahan bakunya adalah kayu. Pohon. Ya, pohon, kayu. Kemudian bahan mentahnya kayu, bahan bakunya adalah pulp kertas, ya kan, pulp. Kemudian baru diolah menjadi kertas. Bahkan nanti dari kertas pun masih bisa jadi satu barang, ya nggak sih? Bisa jadi buku, ya nggak sih? Iya, Bu. Belum produk akhir, tapi masih bisa diolah kembali. Selain itu ada lagi contoh lain, bahan mentah dan bahan baku. Yang mau ngasih contoh? Baju, bahan mentahnya apa? Pakaian. Bisa jadi dari ulat sutra. Ulat sutra, Bu. Oke, berarti kan bahan dari ulat ya. Itu kalau kain sutra. Kalau misalnya pakaiannya sutra, berarti kan bahan bakunya, bahan mentahnya adalah sutra ya, yang apa, ulat. Kemudian diubah menjadi apa? Dari ulat. Benang. Kapas. Benang. Iya.
Maksudnya bukan kapas, apa sih yang Kepompong, Bu. ya kayak potong itu kan yang putih-putih itu kan, ya baru habis itu nanti diolah menjadi benang, dari benang jadi kain, dari kain baru jadi pakaian. Nah, suatu aktivitas dari mulai mengolah dari bahan mentah sampai jadi bahan akhir, sampai jadi produk akhir itu hingga barang akhirnya menghasilkan suatu nilai tambah, itu yang dinamakan dengan proses industri. Itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang industri. Kemudian ada juga definisi lain menurut KBBI. Jadi menurut KBBI, industri itu adalah suatu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Jadi ketika mengolah sesuatu ada mesinnya, itu dianggap sebagai suatu industri. Kan mostly kalau di industri-industri kan ada yang pernah kunjungan ke pabrik atau melihat pabrik lewat televisi atau YouTube atau apapun gitu. Lewat depannya doang, Bu. Lewat depannya doang, lihat satpamnya doang ya. Ya lumayan lah ya. Tapi maksudnya kan kalian masih tahu kan, kalau nonton di TV kan biasanya apa sih? Laptop si Unyil kan suka kunjungan ke industri itu kan ya. Di dalam sana pasti kan ada mesin-mesin yang dipergunakan untuk memproduksi sesuatu kan. Iya, Bu. Ya, dari mesin-mesin tersebut untuk memproduksi sesuatu hingga dihasilkanlah suatu produk. Nah, itulah disebut dengan industri menurut KBBI. Kemudian ada juga pengertian lain menurut George T. Renner. Dia mendefinisikan industri sebagai semua kegiatan manusia dalam ekonomi produktif untuk memproduksi barang dan uang. Jadi, menurut si George ini, ketika ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi yang menghasilkan sesuatu, menghasilkan suatu produk, kemudian mendapatkan uang, menghasilkan profit, itu didefinisikan sebagai industri. Itu menurut si George T. Renner. Pada dasarnya definisi industri itu mirip-mirip. Maksudnya intinya itu suatu kegiatan yang berhubungan dengan menghasilkan sesuatu, memberikan nilai tambah, menghasilkan produk, menghasilkan uang, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Definisi secara katanya memang ada macam-macam. Nah, ini saya cuma merangkum 4. Tapi kalau misalnya nanti kalian membaca lebih banyak literatur lagi, sebenarnya definisinya ada banyak banget. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa industri itu akan selalu berhubungan dengan suatu kegiatan, suatu proses untuk menghasilkan sesuatu dari bahan apa menjadi bahan apa, dan ada nilai tambah yang dihasilkan terhadap produk yang dihasilkan. Itu definisi industri. Nah, aktivitas produksi itu tadi kan di definisi yang pertama, industri itu adalah suatu lokasi tempat di mana aktivitas produksi akan diselenggarakan. Nah, aktivitas produksi itu diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merubah suatu kumpulan masukan. Jadi ada masukan itu input, ada input. Inputnya itu apa aja sih? Bisa orang, uang, money, ada material, bahan, kemudian ada mesin, ada metode, ada minute. Minute itu waktu, ada market, ada pasar, ada energi, dan ada informasi. Nah, aktivitas mengubah suatu input. Nah, yang tadi saya sebutkan, money, itu semua inputnya menjadi suatu produk keluaran, suatu output yang memiliki nilai tambah. Yang harus kalian pahami adalah tidak semua industri menghasilkan produk yang konkret, produk yang nyata. Maksudnya apa? Produk-produk yang bisa kita pegang, misalnya ini kan bisa kita pegang. Tapi industri juga bisa menghasilkan suatu produk yang abstrak, yang nggak kelihatan, tapi bisa kita rasa. Itu yang dinamakan dengan industri jasa. Nah, industri jasa ini produknya kan nggak kelihatan, ya abstrak. Nah, jadi apa sih bentuk produknya, bentuk nyata dari produknya? Yaitu ya ada perasaan impas. Jadi memang sesuatu yang kita rasakan. Ada perasaan impas atas apa yang telah mereka keluarkan. Jadi contoh industri jasa itu misalnya industri perbankan, bank. Bank kan memberikan jasa untuk mengelola uang, kan menyimpan uang, transfer uang dan sebagainya. Itu kita nggak bisa ngerasain secara fisik gitu kan, tapi kita bisa merasakan dampaknya, dipuaskan dengan pelayanan perbankannya. Atau misalnya rumah sakit, di rumah sakit kita mungkin nggak dapat produk yang kelihatan nyata gitu, tapi kita ngerasain dampaknya bahwa ketika kita datang kita sakit, ketika keluar kita sembuh kayak gitu ya. Meskipun masuk rumah sakit belum tentu sembuh semua ya, tapi setidaknya ada perasaan impas atas apa yang telah dikeluarkan gitu. Itu terkait industri. Jadi industri itu nggak selalu menghasilkan produk yang konkret, tapi bisa juga sesuatu yang abstrak.
Nah, ini adalah contoh dari gambaran industri. Ada 6 gambaran industri yang saya taruh di sini. Di gambar yang pertama ini industri apa? Bisa kalian perkirakan? Mobil. Industri Pembuatan mobil. barang, Bu. Mobil. Pembuatan tangka mobil. Mobil Pembuatan itu masuk ke dalam industri Otomotif. otomotif. Di sini industrinya udah cukup canggih ya, dia melakukan otomasi menggunakan robot. Ini yang oren-oren ini robot kan, ketika proses assembly, proses perakitan. Kemudian yang gambar kedua ini Industri kimia, Bu. BW Ya. itu Bu, BW. BW. Ya, ini industri petrokimia. Kemudian yang sebelahnya ini industri apa? Mebel. Kayu Bu. Mobil, Bu. Furnitur. Ya, mebel, furniture, betul sekali, ini industri furniture. Kemudian ini yang keempat, Pakaian apa itu? iya betul. Apa pakaian? Pakaian itu Kain. apa? Industri kain, garment ya. Garment. Kemudian yang di sebelahnya ada industri apa? Obat. Makanan, Bu. Obat, ya Makan. betul. Farmasi, ini industri farmasi. Kalian ada yang bisa notice nggak dia pakai apa? Si ibu ini? APD. APD, Iya, Bu. betul, APD. APD yang dia pakai apa aja? Masker. Laptop aja. Apa? Jas lab. Jas lab, terus Masker. Sarung tangan. Pelindung telinga. ya pelindung telinga itu apa namanya? Earphone. Earphone. Mana ada? Itu buat denger lagu. Earplug, tapi ini bukan earplug, ini jenisnya beda. Ini Tapi mirip earphone, Bu. iya mirip earphone, tapi ya bentuknya mirip earphone, tapi namanya bukan earphone. Oh. Earplug. Kalau earplug kan kayak cuman bulat gitu doang nggak sih? Yang masuk ke dalam. Nanti coba kamu cek lagi deh di pelajaran K3LH. Ini namanya apa? Tapi pada dasarnya fungsinya untuk apa? Pelindungi telinga, Bu. Pelindungi telinga. Melindungi telingamu. Ini siapa sih yang kayak gitu efeknya? Kelak. Gitu. Nggak, terus pertanyaan saya, melindungi telinga dari apa? Bisa dari bahan-bahan kimia, sinar radiasi, dan lain-lain. Kebersihan. Ya, yang paling pasti dari bising, suara bising ya nggak sih? Biar nggak budek, Bu. Ya biar nggak budek ya. Kalau nggak pengen dia, Bu, bingung, Bu. Iya, pasti. Apalagi kayak misalnya kalian kalau naik pesawat itu kan pasti si petugas-petugasnya itu selalu pakai earplug. Iya, pakai Kan? Karena kan pelindung kuping. suara si baling-baling itu kenceng banget kan ya, lama-lama bukan lagi budek, tuli kayaknya. Kayaknya ya, makanya ya ini namanya APD ya, alat pelindung diri. Iya. Sekarang coba kalian lihat yang di industri tadi garment. Kalian lihat nggak apa APD yang mereka gunain? Masker Bu. Masker, terus Baju. baju, terus Pelindung kepala ya. Celana. pelindung kepalanya apa? Celana. Iya. Astagfirullah. Topi, Bu. Topi. Topi. Kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa mereka harus menggunakan masker dan topi? Lagi kok. Kalau masker itu biar nanti potongan-potongan kecil dari kainnya itu nggak masuk ke hidung, Bu. Yes, betul. Karena kan mereka berhubungan dengan kain. Kain itu apa namanya, benang kan ya? Itu tuh halus banget dan itu lama-lama tuh ke paru-paru nggak enak. Kalian ada yang udah pernah ke industri tekstil belum ya? Belum. Dulu tuh saya pernah berkunjung ke salah satu industri di industri garment di Semarang. Itu tuh ya kelihatannya kayak fine, tapi kalau kamu ada di ruangan itu tuh di pernafasan nggak enak banget karena apa, debu-debu halus dari si kain-kain itu apa kerasa banget di hidung, makanya harus pakai apa namanya masker karena ya lama. Jadi gini, yang namanya terpapar sesuatu itu kan ada yang efeknya langsung, ada yang tidak langsung ya nggak sih, ada yang akut, ada yang kronis. Yang Iya, Bu. ya kan, kalau misalnya efeknya jangka panjang tuh kayaknya kayak kalian kayak biasa-biasa aja, tapi nanti ujuk-ujuk paru-parunya udah
compang-camping lah, apalah, bolong dan sebagainya. Makanya kalian sebagai anak-anak yang akan bekerja di dunia seperti ini harus selalu ingat untuk menggunakan APD. Terus ini perempuan-perempuan ini semua menggunakan penutup kepala. Kenapa coba menurut kalian? Biar rambutnya nggak berantakan atau ngehalangi pemandangan dia waktu menjahit. Menghalangi pemandangan. Biar nggak Malah gini-gini gitu ya. nandang. Biar nggak gini-gini. Ada yang Dan sekarang bilang, biar apa? Aurat, Bu. Aurat. biarin ke rambut. Biarin ke aurat. rambut terus dilurusin, Bu. Iya, Jadi sebenarnya gini, yang namanya APD kan selalu akan berkaitan dengan keamanan, ya nggak sih? Demi keamanan sih. Iya, alat pelindung gitu loh, alat pelindung. Ya, alat pelindung. Nah, kenapa dia pakai topi? Karena untuk menghindari resiko rambutnya jatuh-jatuh terus nanti nyangkut ke mesin. Oh, Ada mesin jahit kan? Itu kan berisiko iya, juga. iya, benar. Entah kelilit atau gimana ya kan? Nah, makanya harus pakai pelindung kepala, topi. Ini kalau di garmen. Kalau di tempat kerjanya di tempat-tempat ketinggian, pelindung kepalanya nggak lagi topi, tapi apa? Helm, Bu. Ya, Bu. helm. Kan. Kenapa helm? Karena kalau semua jatuh kan kebentur kepalanya helmnya dulu, Bu. Terus kalau ada benda jatuh keras kena kepala kan kebentur helm dulu, Bu. Kalau jatuhnya Yes. tinggi, aja modar. Iya, benar. Jadi Itu kan APD itu memang tidak menjamin, maksudnya bukan tidak menjamin sih, mencegah ya, tapi bukan berarti Enggaknya mencegah dari itu. ya resiko, mengurangi resiko yang lebih parah gitu kan. Tapi ya kalau misalnya tingginya 50 meter jatuh ke bawah ya mati juga lah. Tapi Pecah helm. Tetap ada. itu bukan cuma kepala yang pecah, sebadan-badan ya, tapi artinya gini, Mas, kenapa dia pakai helm ya, untuk menghindari benturan. Poinnya adalah di benturan. Kayak gitu. Lanjut. Tadi ini kan industri farmasi, yang terakhir ini industri apa? Kepejet. Kompor gitu. Aduh, kepejet. Nah ini kompor. Ini ini Kom- TV. Oh, TV. Ini elektronik ya, TV. Bu ya. Elektronik, Iya, elektronik. Iya, industri elektronik. Kalau kalian pernah, saya juga dulu pernah kunjungan ke industri elektronik handphone. Itu tuh mereka ya kerjanya, kan ini kayak konveyor jalan gitu kan? Kan itu kayak ada TV ditaruh di letakkan gitu kan? Itu tuh sebenarnya bergerak loh pelan-pelan. Nah, jadi kerjanya tuh harus gercep dan teliti. Dan kebanyakan mostly yang kerja kayak gini tuh waktu saya ke pabrik handphone ya di Advan di Semarang, itu tuh kebanyakan cewek loh yang kerja, karena mungkin butuh ketelitian tinggi kali ya, kan cewek tuh lebih tabah, lebih sabar ya nggak sih? Enggak juga sih, Bu. Laki juga tabah kok, Bu. Ya, tabah. Iya, mulai laki-laki mulai panas, enggak bukan gitu maksudnya. Mungkin kalau yang laki-laki lebih cocok untuk di pekerjaan-pekerjaan yang lebih membutuhkan tenaga, ya nggak sih? Iya, pertambangan. Iya, Bu. Pertambangan kayak pertambangan. Fisik, iya, pertambangan, petrokimia, ya nggak sih? Kuli bangunan. Iya. Kuli bangunan, amit-amit, jangan sampai jadi kuli bangunan. Maksud kalian Di Jawa. ya kalian jangan jadi kulinya, jadi mandornya nggak apa-apa. Amin. Nah, iya. Mandor, amin. Nah, sekarang kan lagi musim orang ngebangun-bangun rumah tuh ya, jadi kontraktor, kayak jadi peluang kerja yang bagus. Kayaknya dari dulu emang Apa? Ya pokoknya gitu ya. Ya, jadi dari gambaran industri yang saya gambarkan ini secara tidak langsung sebenarnya kan kalian tahu semua ini kan, maksudnya tahu ada industri-industri ini. Mungkin di Lampung nggak ada industri otomotif sih ya. Ada, Bu. Ada tuh. ada kayaknya. Di mana? Nggak ada nih. Nggak Industri ada. otomotif tuh kayaknya apa sih, Toyota, Astra gitu kan nggak ada kayaknya ya. Dealer ada model. Ya kalau dia Paling lagi beda. BLK, Bu, ada, Bu, di BLK. Oh gitu ya. Apa namanya? Berarti di Lampung ada ya. Kalau petrokimia kayaknya juga nggak ada ya. Petrokimia kan kayak di daerah-daerah Kalimantan kayak gitu nggak sih?
BW Bu, BW. BW itu produksi BW. apa sih? Ini ada yang orang tuanya kerja di BW ya? Diulang-ulang terus BW. BW ngepromosiin dari tadi. Segar Bu, segar. BW. BW Ke rumah Bu. terus. Ketara anak panjang. BW itu dipanjang. Iya Bu, panjang Bu dia Bu. Dipanjang lah Bu BW itu Bu. Sering ngoin dia Bu, dikali BW Bu. Oh, nggak tahu saya. Ya, setidaknya kalian tahu lah ya. Berarti itu calon-calon tempat PKL kamu ya, saya kamu bangga-banggakan dari tadi. BW. Ya, anyway, ya itu untuk definisi industri dan gambaran industri. Selanjutnya kita akan membahas revolusi industri. Kalian pernah dengar nggak sih istilah revolusi industri? Atau baru perdana ini dengar? Atau misalnya pernah dengar industri 4.0, 1.0, 2.0, 3.0? Nah Bu, Enggak sih Bu, baru pertama kali ini. Belum. Serius? ada revolusi aja. Ya revolusinya revolusi di sejarah lagi yang kamu tahu. Bu. Ya. Tapi, serius kalian sama sekali nggak pernah dengar. Padahal kan sekarang isunya sedang marak gitu mengenai revolusi industri 4.0. Nah Bu, Pernah nggak? Enggak. Jujur sih saya enggak Bu. Oke, nggak masalah. Ya berarti artinya sebenarnya isu ini belum sampai ke siswa-siswa ya, atau mungkin karena mungkin kalian jarang nonton berita kali ya. Iya Bu. Ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang salah ya nggak sih? Ya, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan apa sih itu revolusi industri. Sebelum kita bahas lebih dalam, silakan kita simak video berikut ini. Tidak suaranya? Apa sih yang ada di pikiran kamu? Dengar tidak suaranya? Kedengar Bu. Kedengeran Bu. Apa Bukan. sih yang ada di pikiran kamu? Oh betul. Mirip loh. Oke, silakan kalian tonton terlebih dahulu ya. Kalian simak. Pas dengar soal Iya Bu. industri, Ya Bu. revolusi industri itu keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan global, yaitu perubahan besar yang menyeluruh di berbagai aspek industri. Nah, sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0. Tapi kok langsung di era 4.0 sih? Era revolusi industri 1.0 sampai 3.0-nya mana? Terus apa bedanya? Kemunculan revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Sedangkan kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di tahun 1870 dengan mulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik. Kemudian, di era revolusi industri 3.0, fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi tadi yang sudah menggunakan kecerdasan robotik dan berdasarkan sistem otomatisasi. Nah, era 4.0 ini dijuluki dengan Internet of Things. Semua hal terintegrasi dengan internet dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk inovatif dan pasar baru yang akan menggantikan produk lama. Kalau dibandingkan, perbedaannya terletak pada jenis teknologi, tingkat efisiensi biaya, rantai nilai, dan lingkup jangkauan yang luas. Semua ini bisa terjadi karena dunia kini ada di era di mana revolusi industri secara tidak langsung mengubah kehidupan kita. Salah satu contohnya cara kita bekerja yang sekarang jadi semakin mudah karena adanya bantuan mesin yang terintegrasi dengan internet. Yuk, jadi generasi muda yang selalu siap dengan segala sesuatu yang baru, terus kreatif dan juga produktif dengan teknologi yang ada. Oke. Jadi dari video yang kalian tonton, apa yang kalian dapat? Revolusi industri sudah sangat jauh. Revolusi industri sudah sangat jauh. Oke, sebelum kita bahas itu, untuk tadi ada disebutkan berapa revolusi industri? Ada 4 Bu. Ada 4. Ada revolusi 4 industri Bu. yang pertama, Uang yang Bu 1.0, yang pertama. 2.0, 3.0, 3.0. Sekarang kita memasuki era revolusi industri yang
4 Bu. 4.0. Revolusi industri 4.0 itu kekhasannya apa? Internet dia Bu. Yes. Internet. Ya, semuanya itu terkoneksi Internet of Things. Jadi internet itu kuncian ya. Jadi semua itu bisa diakses secara real time dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian apa lagi dari video yang tadi disampaikan? 1.0 itu dari UAP ya kalau nggak salah di Ya. tahun 1000. Mesin uap. Ya, untuk revolusi industri sekarang kan sudah 4.0. Jadi revolusi industri itu nggak ujuk-ujuk langsung ke 4.0, tapi dimulai dari 1.0. Dan revolusi yang 1.0 itu dimulai dengan menggunakan mesin uap. 17 berapa tadi? 1784. 84 apa 86? 84. Ya, 2064. 84 ya berarti typo. Ya, di 1.0 itu penggunaan mesin uap di industri. Kemudian di 2.0 itu penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik di industri. Jadi di tahun 2.0 itu udah mulai pakai listrik. Awalnya pakai uap, kemudian industri bergerak menggunakan listrik. Kemudian dari 2.0 masuk ke 3.0. Di 3.0 ini sudah menggunakan teknologi informasi dan mesin otomasi. Nah, 3.0 itu kan otomasi ya. Tadi contohnya udah kita lihat tadi di gambaran industri otomotif, mereka udah pakai robot kan? Ya nggak, yang tadi saya lihat. Iya Bu. Ya, ini tuh sebenarnya udah masuk ke dalam revolusi industri 3.0, di mana sudah menggunakan otomasi, menggunakan lengan robot beberapa aksis kayak gitu. Ini udah 3.0. Kemudian sekarang kita memasuki era 4.0, yaitu menggunakan mesin terintegrasi dengan jaringan Internet of Things yang dimulai dari tahun 2011. Nah, karakteristik dari industri 4.0 itu pertama itu industrial Internet of Things, semua terkoneksi dengan internet. Zaman sekarang siapa sih yang apa sih yang nggak terkoneksi sama internet ya nggak sih? Semua orang pasti butuh internet, apalagi pandemi kayak gini ya nggak sih? Semua orang butuh kuota, butuh jaringan internet untuk bisa saling terkoneksi dan terhubung. Kemudian ada big data analitik. Nah, big data itu dari katanya big, besar, data besar ya. Jadi berhubungan dengan data yang sangat besar, data yang sangat banyak. Pastikan kalian dalam kehidupan saat-saat ini selalu berhubungan dengan internet itu. Siapa sih yang nggak pernah buka Google? Ada nggak yang nggak pernah buka Google? Nggak ada. Nah, mungkin kan, ketika kalian menggunakan Google, berarti kan kalian sedang menggunakan suatu mesin pencari, betul tidak? Iya Bu. Kalian kalau ke Google, biasanya ngapain? Buat nyari sesuatu kan, betul nggak? Iya. Nah, ketika kalian mengetik sesuatu di Google, terus sebenarnya data kalian itu sudah terekam. Nah, data-data itu yang kemudian diolah menjadi dikumpulkan, itu kan jadi data yang besar, kemudian diolah dipakai untuk sesuatu. Nah, nanti tuh ada tim-timnya gitu yang mengolah data itu. Makanya zaman sekarang ini di zaman era 4.0, peluang kerja seorang data analis, orang-orang yang mengolah data seperti itu sangat besar. Orang-orang yang istilahnya itu zaman itu orang-orang yang kerja di startup, orang-orang yang kerja di unicorn, di perusahaan-perusahaan unicorn kayak gitu, yang kerjanya tuh bukan lagi fisik ketemu fisik, tapi bagaimana mereka kerja dengan mengolah data. Makanya sekarang kalau misalnya kalian punya interest itu, ini siapa yang ini ya feedback ya masih kalian bisa loh maksudnya ambil peluang Suaranya ini ya kayaknya. Suaranya putus-putus Bu. Putus-putus gitu Bu. Ada Iya, saya ngedenger ada feedback.
Udah mulus belum? Udah Bu. Udah Bu. Udah ya? Udah, Bu. Ya itu. Tadi kita bahas apa? Big data. Terus apa namanya? Berarti kan sebenarnya secara nggak langsung kalian tuh selalu menghasilkan data loh setiap hari. Ketika kalian pakai handphone kalian ada kontak, handphone kalian ada WA. Itu kan kalian ngechat something tuh sebenarnya terekam. Apalagi semua handphone kan zaman sekarang pasti selalu login ke Gmail, ya nggak sih? Terus Iya Bu. kan terus misalnya kalian juga menggunakan Gmap, apa sih Maps, itu tuh datanya terekam. Dari data-data itu sebenarnya misalnya Google ya, atau misalnya ya Gmail kayak gitu, mereka tuh tahu aktivitas kamu sebenarnya. Kamu hari ini kemana dari Gmaps kamu hari ini ngontak siapa, kamu hari ini googling apa, buka apa. Zaman sekarang tuh sebenarnya mengerikan tapi membantu, ya nggak sih? Iya Bu. Makanya sebenarnya yang pengen ditekankan adalah karena sekarang semua data kan teropen ya, open access semua. Kalian tuh harus hati-hati sama jejak digital. Karena sesuatu yang sudah diposting secara digital itu sangat-sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan gini deh, yang uniknya lagi gini, pasti kalian semua pernah belanja online kan? Nah, kalau kalian belanja online kan pasti kalian ketik keyword gitu kan, misalnya bukanya di Shopee gitu, misalnya ngetik keyword, misalnya pengen beli sepatu. Nah, umumnya ketika kalian cuma ngetik sekali, itu tuh nanti diolah tuh diolah data sama data analis si Shopee-nya gitu ya. Nah, nanti tuh kadang-kadang tuh terkoneksi loh ke e-commerce lain atau ke medsos yang lain. Tiba-tiba nanti di YouTube tuh suka muncul iklan-iklan sepatu lah apa, ya nggak sih? Kalian suka ngasih kayak gitu nggak sih? Iya Bu, di Google Chrome itu. Iya kan, biasanya nanti iklan yang muncul tuh iklan yang barang-barang entah apapun itu yang jadi interest kamu, yang jadi ketertarikan kamu di saat itu. Nah, gara big data, karena semua data kamu terkoneksi, semua data kamu itu bisa diambil. Atau misalnya kayak misalnya kamu misalnya ada yang langganan Netflix atau Spotify, itu kan berarti kan kamu nonton film atau dengar lagu, ya nggak sih? Iya. Ketika misalnya dengar Spotify, pasti kan akan rekam tuh lagu-lagu apa yang sering kamu mainkan ya, sering kamu puter. Nah, nanti ujung-ujungnya biasanya kan sering muncul rekomendasi lagu lain, ya nggak sih? Tapi genre-nya tuh mirip-mirip sama yang biasa kamu dengar. Itu juga gara-gara big data, itu karena dari Spotify-nya sendiri ada data analisnya yang ngolah kayak gitu, sampai akhirnya nanti muncul rekomendasi buat kamu. Ujung-ujungnya buat apa? Ujung-ujungnya buat meningkatkan kepuasan pelanggan, kepuasan dari si pengguna, misalnya Spotify kayak gitu. Jadi mereka menggunakan data seperti itu. Atau juga yang isu yang baru terjadi akhir-akhir ini kan ini ya, aplikasi e-hak, kalian tahu nggak? E-hak apa? Aplikasi kesehatan punya Kemenkes. ya. Itu kan sempat bocor kan datanya? Nggak tahu Bu. Ya, Bu. Iya Bu, iya bocor. Iya kan? Ya itu Iya kan. Bu. Ya sebenarnya ketika kita kita login sebuah aplikasi, berarti kan secara nggak langsung kita merelakan data kita. Nah, harusnya sih sebenarnya yang punya aplikasi tersebut harus pemerintah gitu ya, bisa menjaga keamanan data kita. Nah, nanti tuh masuknya ke ini nih, cyber security. Kayak gitulah. Terus kayak misalnya juga zaman sekarang kan di industri 4.0 itu kan all about industri Internet of Things ya. Terus kan sekarang lagi marak tuh rumah pintar, ya nggak sih, smart home, yang rumahnya tuh lampunya bisa kita kendalikan lewat handphone, ya nggak sih, yang nyalain AC cuma handphone, yang pintunya only by fingerprint dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya rumah kalian di setting seperti itu, dibuat jadi smart home, itu sebenarnya juga semua data-data rumah kalian itu sebenarnya yang pada akhirnya nanti misalnya nanti pakai yang lagi smart tuh apa sih, Barbie ya, apa sih, Xiaomi kayak gitu ya. Itu tuh sebenarnya kan nanti semua kan ditinggalin di handphone, pakai aplikasi, ya nggak sih? Ada yang pakai kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Mahal Bu.
Ya, ini saya ceritain aja lah. Maksudnya ketika rumahnya nanti jadi smart, semua terkoneksi internet, kemudian nanti kan semua dikendalikan dari handphone, kita mendownload aplikasi. Nah, sebenarnya semua data-data itu kan tersimpan di handphone kalian. Nah, dari data-data tersebut, itu kan nanti akan dikelola sama si pemilik perusahaan. Kayak misalnya kamu pakai produk-produk Bardi. Nah, nanti si aplikasi Bardi itu nanti yang akan mengolah data kamu, sehingga nanti dia tahu, oh sebenarnya kebutuhan orang ini tuh apa, kayak gimana, nanti pada akhirnya dia akan merekomendasikan produk yang lebih baik daripada yang sudah dirilis sekarang. Jadi sebenarnya data ini sesuatu yang menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan lain sebagainya, juga tapi bisa jadi sesuatu yang dia dipergunakan oleh orang yang salah. Terus kemudian ada augmented reality. Augmented reality ini contohnya kalian tahu VR? Ada yang tahu VR? Gak ada yang tahu VR ya? Virtual reality. Ya, VR itu virtual reality. Kalian pasti pernah lihat kan orang yang pakai goggles, kacamata besar yang kayak lagi main game terus kayak nonjok-nonjok kayak gitu. Tahu. Ya, itu augmented reality sebenarnya. Itu tuh contohnya dipakai buat game, kayak game virtual yang terasa real. Itu augmented reality. Cuman kalau misalnya di kehidupan, maksudnya untuk di industri atau misalnya di kebutuhan lain, biasanya dipakai di rumah sakit. Misalnya rumah sakit zaman dulu kan kalau misalnya mau praktek ngebedah, dulu kan harus pakai mayat asli gitu ya langsung ya. Kalau yang sekarang nggak mesti, jadi bisa menggunakan augmented reality. Jadi kayak ngelihat langsung, padahal sebenarnya nggak ada, cuman augmented doang, augmented secara realita. Kemudian ada horizontal vertical integration, ada simulasi, ada cloud computing. Cloud computing ini pasti sesuatu yang sangat sering kalian pergunakan. Contohnya apa? Computing. Pasti kalian pernah pakai. Ada yang tahu cloud computing? Drive bukan, Bu? Yes, Google Drive. Cloud computing kan itu sebenarnya teknologi penyimpanan ya. Jadi sebenarnya udah pakai yaitu nge-drive. Kalian nyimpen data di drive cloud computing. Jadi habis itu kemudian ada 3D printing, additive manufacturing, itu suatu teknologi yang menghasilkan suatu produk menggunakan printer 3D. Jadi kalau selama ini kan kita tahunya yang ngeprint tuh pakai tinta, pakai kalau 3D printing itu nanti ngeprint langsung jadi produk. Kayak misalnya ngeprint jepitan kayak gini tuh bisa ada alatnya 3D printing. Nanti harus didesain dulu menggunakan AutoCAD, CAD/CAM, didesain, kemudian nanti masukin ya, kemudian nanti si alat mesinnya itu akan nge-print hingga akhirnya nanti produknya jadi kayak gini. Tapi didesain dulu ininya. Itu kemudian cyber security yang tadi saya bilang itu keamanan cyber. Jadi gimana caranya supaya data-data yang sangat banyak tersebut itu harus bisa dijaga keamanannya. Kemudian ada robot otonom. Robot otonom ini contohnya yang tadi kayak di industri otomotif, perakit mobil nggak lagi pakai tenaga orang tapi sudah menggunakan robot, lebih presisi. Di luar dari itu juga ada tambahan lagi, itu ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini mungkin kalian untuk gambaran sederhananya, kalian pasti pernah nonton film Terminator nggak? Enggak. Pernah. Enggak, Bu. Kalian banyak nggak taunya ya? Taunya main HP aja, Bu. Ya main HP-nya itu harus sama isu-isu terkini. Taunya AOT, Bu, AOT. AOT bukan IoT ya? Taunya AOT. Harusnya kalian sekarang udah update, harusnya IoT, Internet of Things. Ya, kecerdasan buatan itu contohnya tadi yang saya bilang Terminator, jadi kayak robot gitu kan, yang bisa diset sesuatu yang disetting jadi lebih cerdas daripada manusia. Itu sih lagi digembor-gemborin. Contoh gampang kecerdasan buatan itu misalnya ini. Kalian pernah ini apa namanya? Google Translate. Nah, Ya kan, itu kan bisa. Tapi Google apa namanya, kalau enggak ini, kalian pernah nggak sih
punya ketemu aplikasi apa gitu ya. Misalnya kalian ngebentuk bulat, nanti dia mendetek itu sebagai bola atau apa gitu. Pernah nggak? Itu sebenarnya artificial intelligence. Jadi sesuatu yang dia nyimpan data history, terus nanti dia bisa mendefinisi. Oh my god, lagi. Bentar ya. Bentar. Oke, itu untuk karakteristik industri 4.0. Semoga kalian memahaminya ya. Sebenarnya ini tuh lagi isu yang sangat harusnya kalian googling. Ini lagi heboh. Kemudian yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu suatu kegiatan material bahan baku menjadi suatu produk yang dapat digunakan. Ini suara siapa sih? Ya. Untuk kegiatan mengubah material atau bahan baku menjadi suatu produk yang sudah dapat digunakan konsumen atau yang bisa disebut produk jadi atau produk setengah jadi. Untuk bisa melakukan proses produksi, perusahaan membutuhkan suatu sistem produksi. Nah, sistem produksi ini dibagi menjadi dua, ada komponen fungsional dan ada komponen struktural. Komponen fungsional itu meliputi pengawasan, perencanaan, dan pengendalian. Nah, ini fungsional ini kan pengawasan, perencanaan, pengendalian itu tuh prinsip manajemen ya kan, yang POAC. Planning, perencanaan, organizing, actuating, sama controlling. Nah, sedangkan komponen struktural itu meliputi mesin, kerja dan peralatan. Ini tuh inputan-inputannya. Nah, kedua komponen itu harus saling berhubungan dan nggak bisa dipisahin. Ini untuk proses produksi. Kemudian, sistem produksi berdasarkan proses dan jenisnya dibagi menjadi dua. Ada yang sistem produksi berdasarkan proses, dan sistem produksi berdasarkan tujuan. Jadi ada yang berdasarkan proses dan tujuan operasi. Untuk yang berdasarkan proses dibagi menjadi dua lagi. Ada continuous process dan intermittent process. Untuk yang continuous process, ini produksinya itu dia skala besar, kontinu secara terus-menerus, dan dibuat berdasarkan ramalan permintaan atau demand forecast. Contohnya itu industri makanan dan kemasan. Kayak misalnya Indomie kan itu dia ketika produksi terus-menerus kan, di skala besar, ditumpuk dulu di gudang. Kemudian ada intermittent process. Kalau ini kebalikan dari continuous process, ini skalanya kecil. Kemudian karena skalanya kecil, jadi dia bisa dipesan, produknya bisa dipesan dengan variasi dan desain yang beragam. Contohnya itu bisnis jahit kan, kalau menjahit kan bisa kita request kan, oh bentuknya mau kayak gini, oh variasinya mau kayak gini, seperti ini. Ini jenis intermittent process. Nah, kemudian kita akan membahas sistem produksi berdasarkan tujuan operasi. Untuk berdasarkan tujuan operasi itu dibagi jadi 4. Ada engineering to order, assembly to order, make to order, dan make to stock. Untuk engineering to order, ini tuh sistem produksinya dikerjakan jika konsumen meminta produsen untuk memproduksi barang atau produk mulai dari proses perancangan. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya si konsumen pengen produk apa gitu ya. Nah, si konsumen ini minta ke si produsennya untuk dibuat bahkan mulai dari proses perancangan. Ini bisa jadi untuk engineering to order itu contohnya kayak misalnya kamu mau bangun rumah, terus kamu minta jasa kontraktor untuk membangun rumahnya mulai dari dirancang sampai akhirnya rumahnya jadi, rumahnya terbentuk. Ini engineering to order. Kemudian ada assembly to order. Nah, kalau yang ini itu jenis sistem produksinya itu produsennya itu udah punya modul operasional dan desain standar. Kan dari artinya assembly to order berdasarkan, jadi cuman di assembly, dirakit. Jadi si produsen ini cuman merakit sampai akhirnya jadi suatu produk. Tapi merakit sudah memiliki modul operasionalnya dan sudah ada desain standarnya. Ini untuk yang assembly to order. Sedangkan yang make to order ini tuh produksinya dilakukan jika sudah ada pesanan. Kalau nggak ada pesanan itu nggak akan dilakukan produksi. Jadi memang benar-benar sesuai pesanan. Kemudian untuk make to stock
ini adalah sistem produksi yang memproduksi barang untuk disimpan atau dijadikan stok. Jadi dia ini produksi aja, karena nanti ujung-ujungnya disimpan. Jadi semua industri-industri yang memiliki pergudangan, yang menyetok bahannya, menyetok produknya, itu melakukan sistem produksi tipe make to stock. Jadi sekali lagi, untuk sistem produksi berdasarkan tujuan operasi itu ada 4, ada engineering to order, assembly to order, make to stock. Jadi ada yang dibuat sesuai pesanan dan ada yang dibuat di stok aja gitu. Ada 4 ya. Nah selanjutnya untuk jenis industri itu dibagi menjadi 3, ada industri manufaktur, ada industri proses, dan industri jasa. Untuk industri manufaktur itu dicirikan proses produksinya berlangsung secara diskrit. Diskrit itu apa sih? Diskrit itu ada jeda waktu antara proses satu dan proses berikutnya. Contohnya, maksudnya di dalam sistem diskrit ini butuh sistem kontrol. Sistem kontrol yang biasa dipakai itu biasanya menggunakan kontrol relay, PLC, dan DDC. Makanya tadi saya tanya, kalian udah belajar PLC belum? Ternyata belum ya. Nah, nanti kalau kalian udah belajar, kalian akan tahu PLC itu seperti apa. Nah, kontrol yang dipergunakan di industri diskrit biasanya menggunakan kontrol PLC. Nanti kalian belajarlah dengan, kalau nggak salah, guru PLC itu Pak Faisal dan Pak Pras. Nanti kalian belajar lebih dalam di sana. Nah, untuk industri manufaktur ini, karena dia diskrit dan menggunakan kontrol, contohnya itu, ya industri otomotif, ada atau elektronik, pakaian, peralatan elektronik, dan industri perakitan lainnya. Diskrit tadi kan ada jeda waktu, jadi kalau misalnya industri otomotif, misalnya kan pertama dia bikin cupnya dulu, itu masih bisa ada jeda kan, selesai dulu cupnya, kemudian nanti baru gabung sama bannya, sama dan lain sebagainya. Itulah industri manufaktur. Sedangkan kalau industri proses, dia tuh continue terus menerus, berjalan 24 jam sehari, 30 hari sebulan, jadi nggak berhenti terus menerus. Itu industri proses. Dan dia industri proses ini baru berhenti kalau misalnya memang ada maintenance atau ada overflow atau ada gangguan lain sebagainya, atau ada gangguan. Nah, kalau untuk industri proses, dia itu butuh sistem kontrol yang baik agar dapat dijamin kualitas dan kontinuitasnya. Contoh industri proses itu pembangkit listrik. Pembangkit listrik kan nggak mungkin berhenti ya, karena kan dia mensuplai energi. Kemudian industri minyak dan gas, industri makanan, kayak misalnya tadi kan Indomie kan terus produksi. Kalaupun produk yang membludak, biasanya mereka ada sistem pergudangan, ada stoknya, dan selain itu demand-nya tinggi, permintaannya kan tinggi. Kalau makanan kan kebutuhan sehari-hari ya, jadi pasti akan habis, jadi kayak bergerak terus. Terus minuman juga sama, obat, petrokimia, pupuk, distribusi air minum, gas, listrik, dan industri proses lainnya. Jadi kita harus bisa membedakan antara industri manufaktur yang diskrit dan yang kontinu. Yang diskrit tadi contohnya adalah industri otomotif, elektronik, yang sesuatu ada jeda waktunya. Kalau proses karena kontinu, jadi dia terus menerus. Contohnya yang paling gampang, karena dia kontinu, kebutuhan yang kontinu kan kayak makanan, minuman, kayak gitu. Itulah contoh industri proses. Selanjutnya ada industri jasa. Industri jasa ini fokusnya mengedepankan pada pelayanan konsumen. Industri jasa ini bisa diskrit ataupun kontinu. Nah, tujuan ini karena tadi kan pelayanan konsumen, maka tujuan utamanya itu bagaimana memuaskan konsumen atau memuaskan pelanggan. Contoh industri jasa itu ada perbankan, rumah sakit, lembaga pendidikan, hotel, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jasa itu masuk ke industri jasa. Kemudian, proses produksi itu seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, bahwa akan dimulai ada input, mengalami sebuah proses hingga pada akhirnya menghasilkan suatu produk. Inputnya apa aja? Inputnya itu ada material, manusia, mesin, energi, dan informasi yang kemudian mengalami suatu proses produksi di mana bisa di pabrik, bisa di rumah sakit, bisa di jasa bank, bisa transportasi, dan sebagainya. Di dalam prosesnya itu harus memberikan nilai tambah. Nah, hingga pada akhirnya menghasilkan suatu produk akhir. Produk akhir yang bisa berupa produk konkret, bisa berupa jasa, informasi, ataupun bisa juga menghasilkan sebuah limbah. Nah, dari proses produksi ini tentu akan mengalami suatu transformasi, ya. Bisa jadi proses transformasinya itu berupa perubahan fisik, kayak tadi kan contohnya material, misalnya material di sini, tadi kan kapas, mengalami proses produksi, bentuknya berubah menjadi kain, kayak gitu. Itu ada transformasi secara fisik, atau bisa juga transformasi secara non fisik. Misalnya kepuasan pelanggan itu kan
bukan sesuatu yang terlihat ya, tapi ada rasa puas dan lain sebagainya. Itu masuk yang ke proses transformasi yang terjadi di dalam produk biasa. Nah, untuk bisa menghasilkan proses industri yang efektif dan efisien, maka diperlukan evaluasi produk, harus ada pengarahan, dan harus ada penyesuaian lingkungan. Ini tujuannya supaya proses produksinya berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif itu apa sih? Efektif itu selalu berhubungan dengan cara, sedangkan efisien berhubungan dengan sumber daya. Jadi kalau efektif itu caranya tepat, kalau efisien itu tentang sumber dayanya jadi lebih efisien, sumber dayanya jadi lebih hemat, nggak boros dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang keempat, poin yang keempat yaitu peran manajemen. Nah, untuk peran manajemen sendiri sebenarnya gini kan, pertanyaannya adalah di mana sih manajemen berperan di dalam suatu proses produksi? Nah, dari gambaran yang sebelumnya kan yang namanya proses produksi dimulai ada input, ada proses, kemudian menghasilkan suatu output. Nah, si manajemen ini berperan bagaimana memastikan baik si input ataupun si proses itu dimanage dengan baik sehingga menghasilkan suatu output yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, output yang diharapkan itu seperti apa? Output yang diharapkan itu yang sesuai dengan standar. Dari sisi apa? Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, dari sisi harga, dan dari sisi waktu. Nah, selain berdasarkan standar ini, output yang diharapkan pun harus bisa melihat kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, disinilah peran manajemen, memastikan semua ini berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan, output yang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan standar yang ada, standar performansi, kualitasnya bagus, kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan dan demand, harganya kalau bisa yang ekonomis, waktunya kalau bisa yang saat tidak memakan waktu lama agar proses produksi bisa berjalan lebih cepat, ujung-ujungnya kan nanti akan bisa menghasilkan produk lebih banyak, penjualan bisa lebih tinggi, ujung-ujungnya profit, ya seperti itu. Itulah peran manajemen. Nah, secara umum peran manajemen itu dalam suatu industri itu ada pemasaran, ada pendanaan, dan ada proses produksi. Nah, di produksi, di manajemen perannya apa? Yaitu untuk menghasilkan produk, untuk menjaga kualitas produknya. Kemudian di pendanaan, itu bagaimana manajemen bisa menyediakan pendanaan agar produksi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian menjaga cash flow. Kalau cash flow-nya kacau, yang ada nanti nggak bisa produksi. Nah, itulah manajemen berperan di sini. Kemudian di dalam bidang pemasaran, bagaimana manajemen harus bisa melakukan promosi produk. Karena akan sangat percuma ketika produk dihasilkan tapi tidak bisa dipasarkan. Yang ada hanya penumpukan, yang ada jadinya uang mati. Cash flow nggak bergerak, perusahaan jadi bisa bangkrut ya kan, karena nggak bergerak cash flow-nya, aliran uangnya nggak berjalan, nggak berputar, yang ada yang PHK, perusahaan bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pemasaran juga manajemen harus mampu menjual produk, mempromosikan produk dan menjual produk. Ketika produk terjual berarti kan ada pergerakan kan ya, produk terjual berarti habis, gudang habis berarti harus produksi kembali. Input lagi, proses lagi, output lagi, dipasarkan kembali, dan terus begitu. Jadi memang ini tuh yang namanya industri proses produksi manajemen itu sebuah siklus yang terus menerus. Ya, sekian materi hari ini tentang peran manajemen dalam industri. Apakah ada pertanyaan?